Salam jumpa sahabat-sahabat Musika Sakra dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Basilika, bahas musik liturgi Katolik. Dan pada saat ini kita akan tempuh bersama kelas belajar bermazmur. Materi Mazmur Tanggapan dan Haleluya yang kita akan pelajari saat ini diambil dari buku Mazmur Tanggapan dan Haleluya edisi baru yang dikeluarkan oleh Komisi Liturgi KWI secara khusus untuk Minggu Biasa yang ke-12 tahun B. Sekali lagi, di Minggu Biasa ke-12 tahun B. Dan sudah hadir di studio Musika Sakra Keuskupan Manado pemazmur kita yaitu Anastasia Pangemanan, berasal dari Paroki Hati Kudus Yesus Tomohon, Keuskupan Manado. Dan Anastasia adalah personil Musika Sakra Familiar Chorus Sel Paroki Hati Kudus Yesus Tomohon, Keuskupan Manado, penyanyi sopran. Organis kita Saudara Dion Kalesaran, instruktur organ gereja di Musika Sakra Keuskupan Manado. Dan keynote speaker kita Pater Hari Singko MSc, Direktur Musika Sakra Keuskupan Manado. Mari kita sambut bersama-sama. Selamat datang Tasi dan Dion juga Pater Hari di studio Musika Sakra Keuskupan Manado. Kita bisa langsung mulai saja pada kelas ini. Silakan Tasi untuk membacakan teks refrain Mazmur ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Terima kasih Tasi untuk bacaan yang bagus. Silakan Pater untuk memberikan masukan. Di sini seperti Tasi baca tadi saya rasa bagus karena sudah dibuat pembedaan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Di situ satu frase, lalu kita ambil nafas di situ. Kekal abadi kasih setianya. Itu saja. Baik, terima kasih Pater, dan silakan Tasi untuk menyanyikan refrain Mazmur ini. Saya kira sudah bagus ya. Baik. Cuma memang ya mungkin bagus kita ulang sekali lagi supaya sedikit panjang untuk umat yang mempelajari bersama kita. Baik, silakan Tasi untuk menyanyikan kembali refrain Mazmur ini. Bersyukurlah penyanyian refrain ini, dan kita langsung ke ayat yang pertama. Silakan Tasi untuk membacakan terlebih dahulu teks ayat yang pertama. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Terima kasih Tasi untuk bacaan teks ayat yang pertama dengan bagus. Silakan Pater untuk masukannya. Di ayat 1 ada 4 baris dan masing-masing satu frase ya untuk semua. Yang baris pertama, kedua, ketiga saya rasa seperti kita membaca ya. Tadi juga Tasi membaca dengan bagus. Kita coba lihat di baris keempat. Dan karya-karyanya.
di situ fami untuk dan. Karena kita mempersiapkan Mazmur untuk minggu biasa ke-12 ini, saya sudah melihat di baris-baris keempat di ayat 1, 2, 3, dan 4 masing-masing nada mendapatkan suku kata, mendapatkan syair suku kata. Sehingga di sini bukannya fami untuk dan, lalu re untuk kar, ya, tetapi dan untuk fa, mi untuk kar, re untuk ya. Terima kasih Pater untuk catatannya dan Tasi dan juga teman-teman pemazmur di rumah untuk cermat memperhatikan di baris yang keempat, nada fa dan mi itu untuk suku kata dan ka, dan nada re untuk suku kata ya dan seterusnya. Silakan untuk dipraktekkan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Bagus Pater ya, Tasi Ya, bisa. menyanyikan ayat yang pertama ini, terutama dengan memperhatikan pada baris yang keempat sebagaimana arahan Pater tadi. Ya. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Silakan terlebih dahulu Tasi membacakan teks ayat yang kedua. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Bagus ya, Tasi membacakan ayat yang kedua ini. Silakan Pater untuk masukannya. Di sini juga di ayat kedua semuanya juga satu-satu frase, ya. Kita lihat di baris pertama, ia berfirman, di situ ada koma, kita buat perpanjangan di berfirman. Maka dibangkitkannya angin badai, ada dua vokal di situ, bagus kita perhatikan. Di baris kedua tidak ada catatan yang utama. Di baris ketiga mereka naik sampai ke langit, kita membuat perpanjangan di langit dan turun ke samudera raya. Di baris berikut, baris keempat, jiwa mereka hancur karena celaka, juga hal-hal yang biasa di situ. Terima kasih Pater untuk masukannya. Silakan Tasi mempraktekkan nyanyian ayat yang kedua. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Bagus, Tasi menyanyikan ayat yang kedua ini. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Silakan Tasi untuk membacakan teksnya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Demikian Pater, Tasi membaca ayat yang ketiga dengan bagus. Silakan untuk masukannya. Di ayat ketiga ini ada beberapa baris di situ, tetapi mari kita coba lihat bahwa baris pertama dan kedua adalah sebenarnya satu baris. Karena itu, maka dalam kesesakannya ada koma, kita buat perpanjangan di situ dan lebih baik bukan menjadi satu frase sendiri, karena satu frase berkelanjutan. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Kemudian ya, saya rumuskan sebagai baris kedua, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan, itu juga biasa. Kita coba lihat di baris ketiga, dibuat nyala badai itu diam. Badai itu
vokal yang berdekatan, apalagi dua-duanya adalah I, mohon diperhatikan. Dan kemudian baris yang terakhir sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang, itu juga seperti biasa. Terima kasih, Pater. Silakan Tasi untuk menyanyikan ayat yang ketiga ini. Demikian, Pater, nyanyian yang bagus untuk ayat yang ketiga ini. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Silakan Tasi membacakan teks ayat yang keempat. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Terima kasih Tasi sudah membacakan teks ayat yang keempat dengan bagus. Silakan Pater untuk masukkan. Kita coba lihat di baris pertama, mereka bersukacita, kita buat perpanjangan di situ. Dan kemudian di baris kedua, Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Semoga boleh menjadi satu frase, satu nafas ya. Semoga para pemazmur juga kasih, semoga bisa. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Kita buat perpanjangan di Tuhan. Lalu karena kasih setianya. Di baris terakhir, karena karya-karyanya yang ajaib, kita buat perpanjangan di ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian kasih masukan dari Pater, dan mungkin jadi catatan sedikit cermat untuk baris yang kedua dengan susunan kata yang lumayan panjang tetapi tetap mempertahankan satu frase. Silakan dipraktekkan. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bagus kasih ya menyanyikan ayat yang keempat ini, dan tidak ada catatan lagi Pater. Dan kalau begitu kita persilakan Tasi untuk menyanyikan keseluruhan Mazmur ini dari refrain dan keseluruhan ayatnya, dan kami di studio ini akan menanggapi bagian refrain sebagai umat. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena dikasih
Mazmur ini secara lengkap dengan bagus. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya untuk Dion, suara sang organis. Baik, terima kasih. Saya sekedar mengingatkan saja untuk pemazmur dan umat yang nantinya menyanyikan mazmur ini, khusus memperhatikan pola melodi dari mazmur di bagian akhir, di kekal abadi kasih setianya, pola melodinya itu serupa dengan pola melodi ayat-ayat mazmur di setiap baris keempat. Hati-hati untuk melodi do re mi yang di refrain itu triol, sedangkan yang di ayat itu semuanya bernilai 1/8. Hal itu tentu harus diperhatikan dengan saksama agar jangan sampai yang di ayat terdengar serupa seperti yang di refrain. Itu saja. Terima kasih Dion, dan Pak Terhari silakan memberi tanggapan atau mungkin ada catatan khusus lainnya, dipersilakan. Saya menanggapi dulu apa yang organis kita katakan, dan saya rasa itu benar ya, karena seperti sedikit mengulangi di refrain do re mi ada garis dan ada tanda triol, sementara di ayat-ayat do re mi nya disambung tetapi tidak triol di situ ya. Bagus juga ya, supaya semua orang tahu. Ada hal lain yang saya suka katakan di sini dan mungkin hal baru selama kita membuat basilika untuk kelas bermazmur ini, itulah asosiasi. Di sini sol do re do re mi re do. Saya teringat akan satu lagu ya, sol Yerusalem, Kota surgawi. Lihat Yerusalem, memang di situ sol do si do re, di sini sol do re. Lihat Yerusalem, kota surgawi. Mi do, di sini mi re do. Dan sesudahnya do fa ya. Apa ya syairnya? Megah bercahaya, do fa mi re do re, seperti itu ya. Ya memang untuk para komponis kadang-kadang bisa jatuh juga dalam asosiasi seperti itu. Mungkin yang pengarang mazmur ini bisa saja kita tidak memvonis ya, tapi kita hanya mengingatkan bahwa ada melodi yang hampir sama dengan ini, atau bisa saja ini sesuatu yang baru ya, tapi bisa juga ya, kemungkinan ada ingatan akan melodi lagu tersebut sehingga akhirnya jadi seperti ini. Catatan lain di sini seperti yang tadi kita bersama bicarakan dalam tim bersyukurlah kepada. Saya memang akhirnya merasa ada sesuatu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, soal triol di re do re, di da kepada. Saya rasa kurang kuat, padahal kita kepada Tuhan ya. Dari seluruh secara teologis ke sana, di sini seperti kita masih goyang ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tinggal memang menjadi batu karang kalau not kepada Tuhan ya. Sol do re kepada Tuhan. Seperti itu ya. Tapi kan hanya catatan saja. Baik, terima kasih Pak Ter untuk komentar dan catatan-catatan yang semoga boleh bermanfaat untuk kita semua. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu Alleluia. Dan sebagaimana di tayangan Basilika sebelumnya, refrain Alleluia ini juga sudah pernah kita bahas, tetapi alangkah bagus juga bila kita tetap kembali melihat refrain Alleluia ini dan mungkin ada catatan-catatan tersendiri. Silakan Pak. Ya, do mi fa sol la sol mi fa mi re do Alleluia Alleluia.
Nah, tentu kita harus gabungkan aleluya, aleluya, baru aleluya. Sebenarnya boleh satu frase, tetapi saya rasa lebih baik 2 tambah 1, ya, supaya di akhir itu juga ada kekuatan sebagai pamungkas, ya, sebagai kesimpulan, sehingga ada aleluya, aleluya, lalu dengan sedikit lebih forte, aleluya. Demikian, Pak. Dan silakan kasih bisa menyanyikan refrain Aleluya ini sebagaimana masukan Pak tadi. Jadi Aleluya pertama dan kedua itu satu frase, dan Aleluya yang ketiga itu tersendiri dan diungkapkan dengan lebih jelas. Tapi mungkin sebelum Tasi mempraktikkan, mungkin Pak bisa mengingatkan juga soal vokal. Ya, tadi kita sama-sama mengingatkan soal vokal aleluya, 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 aleluya. Di situ memang harus diperhatikan. Oke, 2 vokal A yang berdekatan, akhir aleluya dan di awal aleluya selanjutnya. Ya. Silakan kasih untuk mempraktikannya. Demikian Pak Don, ya. Dan sudah bagus kasih mau menyanyikan refrain ini. Kita langsung ke bagian ayat Aleluya ini. Silakan dibacakan dulu teksnya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Bagus, kasih membacakan teks ayat Aleluya ini. Silakan Pak Don untuk memberi masukan. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, itu satu frase. Lalu kemudian yang berikut, dan Allah telah melawat umatnya, itu juga satu frase. Di sini catatan lain saya rasa tidak ada. Baik, kalau begitu silakan Tasi untuk langsung saja menyanyikan ayat Aleluya ini. Bagus, Tasi ya menyanyikan ayat Aleluya ini. Silakan, ada catatan atau komentar lagi? Tidak ada, kita jalan terus saja. Kalau begitu, Tasi akan menyanyikan keseluruhan Aleluya ini, refrain dan ayatnya, dan kami akan menanggapi bagian refrain sebagai umat. Terima kasih Tasi untuk keseluruhan Aleluya ini yang bagus dan sekaligus menjadi tanda kelas belajar bermazmur kita sudah selesai, dan disampaikan terima kasih untuk partisipasinya untuk yang kedua kalinya Pak Tun, ya. Dion juga terima kasih, Pak Tun terima kasih, Jerry operator kita terima kasih, dan sahabat-sahabat Musika Sakra dimanapun Anda berada, semoga tayangan ini boleh bermanfaat bagi para pemazmur dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti misa di minggu biasa yang ke-12. Viva la Musica, Viva Musika Sakra. Sampai jumpa.